Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Livia Arita Priasti. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan makin banyak rezekinya ya. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas tentang identifikasi DRP atau Drug Related Problems. Oke, kita masuk ke video pembahasannya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dari DRP. DRP atau Drug Related Problems merupakan suatu masalah yang timbul dalam penggunaan obat ataupun terapi obat yang secara potensial maupun aktual mempengaruhi outcome terapi pasien, meningkatkan biaya perawatan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan terapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dari DRP. DRP ada dua tipe. Yang pertama DRPS aktual atau problems yang sedang terjadi berkaitan dengan terapi obat yang sedang diberikan kepada pasien. Kemudian tipe yang kedua ada DRPS potensial, yaitu problems yang diperkirakan akan terjadi berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh pasien. Di sini saya akan menjelaskan dua komponen utama dari DRPS. Yang pertama yaitu kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh pasien, seperti pasien mengalami keluhan medis, gejala, diagnosis penyakit kerusakan, cacat atau sindrom, dan dapat mengakibatkan gangguan psikologis, fisiologis, sosial, bahkan dengan kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua ada hubungan antara kejadian tersebut dengan terapi obat. Sifat hubungan ini tergantung akan kekhususan dari DRPS. Hubungan yang biasanya terjadi antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat adalah kejadian itu akibat dan terapi obat atau kejadian itu membutuhkan terapi obat. Kemudian saya akan membahas tentang kategori dari DPRS. Ada 8 kategori dari DRPS. Yang pertama yaitu membutuhkan obat tambahan. Misalnya pasien membutuhkan obat tambahan untuk profilaksis atau pramedikasi, memiliki penyakit kronik yang membutuhkan pengobatan kontinu, dan memerlukan terapi kombinasi. Kategori yang kedua yaitu menerima obat tanpa indikasi yang sesuai atau tidak perlu obat. Hal ini dapat terjadi sebagai berikut, yaitu menggunakan obat tanpa indikasi yang tepat, dapat membaik kondisinya dengan terapi non-obat, dan minum beberapa obat padahal hanya satu terapi obat yang diindikasikan. Kategori yang ketiga yaitu menerima obat yang salah. Kasus yang terjadi adalah obat tidak efektif, ketidaktepatan pemilihan obat, alergi, adanya resiko kontraindikasi, resisten terhadap obat yang diberikan, dan kombinasi obat yang tidak perlu dan atau obat bukan yang paling aman. Tipe yang keempat yaitu dosis terlalu besar. Beberapa penyebabnya adalah dosis yang salah, frekuensi yang tidak tepat, dan jangka waktu yang tidak tepat. Tipe yang kelima yaitu dosis terlalu kecil. Penyebabnya adalah dosis terlalu kecil untuk menghasilkan respon yang diinginkan, jangka waktu terlalu pendek, pemilihan obat, dosis, rute pemberian, dan sediaan yang tidak tepat. Tipe yang keenam adalah pasien mengalami adverse drug reaction. Penyebab umumnya yaitu pasien menerima obat yang tidak aman, pemakaian obat yang tidak tepat, interaksi dengan obat lain, dosis dinaikkan atau diturunkan terlalu cepat, sehingga menyebabkan adverse drug reaction atau pasien mengalami efek yang tak dikehendaki yang tidak diprediksi. Tipe yang ketujuh yaitu
pasien mengalami kondisi keadaan yang tidak diinginkan akibat tidak minum obat secara benar atau non-compliance. Penyebabnya yaitu obat yang dibutuhkan tidak ada, pasien tidak mampu membeli, pasien tidak memahami instruksi, dan pasien memilih untuk tidak minum obat karena alasan pribadi ataupun lupa untuk minum obat. Kategori yang ke-8 yaitu interaksi obat. Interaksi adalah peristiwa di mana kerja obat dipengaruhi oleh obat lain yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Efek obat dapat bertambah kuat atau berkurang karena interaksi ini, akibat yang dikehendaki dari interaksi ini. Kemungkinan yaitu meningkatkan efek toksik, efek samping, atau berkurangnya efek klinik yang diharapkan. Pada kasus ini, pasien memiliki penyakit AIH atau autoimmune hemolytic anemia adalah kondisi klinik yang disebabkan oleh antibodi IgG atau IgM yang berikatan dengan antigen dan memulai penghancuran red blood cell atau RBC melalui sistem komplement dan sistem retikuloendotelia. AIH termasuk penyakit yang cukup jarang dengan estimasi 1-3 kasus per 100.000 kasus per tahun. Pada kasus ini ditemukan bahwa frekuensi pemberian ranitidin kurang dari frekuensi yang seharusnya. Rekomendasi untuk pasien pada kasus ini perlu dipertimbangkan untuk penyesuaian dosis ranitidin agar terapi pencegahan yang diterima pasien lebih efektif dan dilakukan monitoring kadar kalium untuk mencegah kemungkinan efek interaksi metilprednisolon dan furosemid. Selain itu juga dilakukan monitoring hemoglobin dan hematokrit secara berkala untuk memonitoring penyakit AIH pasien dan memonitoring kemungkinan efek samping, khususnya efek samping metilprednisolon yang akan digunakan pada jangka waktu yang lama. Sekian video penjelasan tentang identifikasi DRP dan kasusnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video guys. Bye bye.